Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Saya Andi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan SOP tentang inhalasi sederhana. Mari kita simak video berikut. Inhalasi sederhana merupakan pemberian obat atau aromaterapi yang dihirup melalui uap. Dihirup ke saluran pernafasan pasien menggunakan alat, bahan, dan cara yang tertentu. Pada inhalasi sederhana dapat dilaksanakan dan ditemukan pada lingkungan keluarga sehingga sangat mudah. Inhalasi sederhana sendiri menggunakan waktu 10 sampai dengan 15 menit dan bisa dilakukan dalam 3 sampai 4 kali sehari. Tujuan dari inhalasi sederhana itu ada 3. Yang pertama, mengurangi sesak akibat sumbatan jalan nafas oleh sekret. Yang kedua, mengurangi sekret yang menyumbat jalan nafas. Kemudian yang ketiga, menghilangkan sekret dari sumbatan jalan nafas. Inhalasi sederhana dapat dilakukan apabila ada indikasi tertentu. Yang pertama itu, pasien mengalami sesak akibat sumbatan jalan nafas akibat sekret. Yang kedua, pasien batuk dan pilek. Kemudian, mengalami produksi lembut secara berlebih tetapi tidak dapat dikeluarkan, artinya menyumbat jalan nafas pasien tersebut. Kontraindikasi pada inhalasi sederhana itu jangan diberikan kepada anak yang baru makan atau meminum susu yang berguna untuk menghindari efek muntah yang dapat menyumbat saluran pernafasan pada anak tersebut. Ada kekurangan dan kelebihan pada pemberian inhalasi sederhana, yaitu pertama, kelebihan alat yang mudah diperoleh, cara yang mudah, dan biaya yang terjangkau. Kekurangannya yaitu pasien berisiko terkena air panas, kemudian jumlah dosis atau obat yang masuk ke dalam paru-paru pasien tidak dapat kita tentukan. Yang ketiga itu, metode ini kurang efektif dilakukan pada balita karena tingginya uap panas pada suhu tersebut. Alat dan bahan yang pertama itu wadah, bisa botol, mangkuk, atau baskom. Yang kedua kemudian obat inhaler. Yang ketiga itu tisu, gelas ukur, air panas. Prosedur pelaksanaan dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama itu fase prainteraksi. Yang pertama itu cuci tangan, kemudian kedua siapkan alat dan bahan. Itu fase orientasi. Dapat dilakukan dengan memberikan salam kepada pasien, tanyakan bagaimana keadaan pasien, kemudian inform pasien meminta persetujuan pasien untuk melakukan prosedur tindakan. Fase kerja. Fase kerja ini dilakukan pada ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka. Nah, yang pertama itu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian ambil wadah atau gelas ukur. Gelas ukur perbandingannya itu 250 ml air untuk 2-3 tetes minyak telon atau minyak kayu putih. Biarkan pasien dalam posisi duduk. Kemudian campur 250 liter air ke dalam 2-3 tetes. Simpan ke wadah dan campur dengan air panas. Biasanya dalam memberikan uap pada pasien, kadang pasien terjadi keringat pada wajah pasien. Nah, untuk itu antisipasi dengan memberikan atau melap tisu pada wajah pasien tersebut. Kemudian setelah itu, rapikan alat dan bahan dan salam kepada pasien. Fase terminasi, evaluasi tindakan yang sudah dilakukan pada pasien. Kemudian dokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan kepada pasien tersebut di buku keperawatan. Nah, itu tadi video SOP tentang inhalasi sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.